Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Tania Karinta dengan NIM 2023161013 dari Prodi Seni Pertunjukan kelas 2A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pembahasan 1. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 2. Menganalisis hasil-hasil peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. 3. Memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan toleransi. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Fungsi melakukan perubahan dan penetapan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara bersama presiden, serta mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Fungsinya mengajukan dan ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR dan Presiden terkait dengan RUU APBN dan yang berkaitan dengan daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. Fungsinya memegang kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal-pasal dalam KUHP yang berbau diskriminatif. Contoh pasal-pasal terkait dengan perzinahan, orientasi seksual, dan perbuatan cabul. Kritik, pasal-pasal ini seringkali digunakan untuk mendiskriminasi kelompok minoritas seksual dan orientasi seksual yang berbeda. 2. Menganalisis hasil-hasil peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. Berikut adalah beberapa hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi beserta analisisnya. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum UU Pemilu hasil reformasi telah menghasilkan serangkaian undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatukan pemilihan legislatif dan presiden dalam satu undang-undang. Analisis peraturan ini meningkatkan kualitas demokrasi dengan menyederhanakan proses pemilihan dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Selain itu, sistem proporsional terbuka yang diterapkan pendorong partisipasi publik yang lebih besar dan akuntabilitas wakil rakyat. Implementasi otonomi daerah, mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Namun, tantangan tetap ada dalam hal korupsi dan kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi hasil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali diubah, mengatur pembentukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi, analisis pembentukan MK, memperkuat mekanisme checks dan balance dengan memberikan ruang bagi uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan toleransi. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE UU Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Kritik. Pasal-pasal dalam UU ITE khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering dianggap sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. 3. Memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan toleransi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.